Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Ohayo gozaimasu. Oh, hanki desu ka? Hai, hanki desu. Oke, welcome back to Miss Devi Channel for Study. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1, tapi kita hanya akan belajar tentang matematik. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini di matematika? Ada yang sudah dibaca bukunya? Mungkin yang sudah membaca akan tahu ya kita akan belajar tentang apa. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, don't forget to comment on the comment section below for the attendance list today, hari ini. Dan apakah kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang kemarin? Jika belum, boleh dikerjakan juga dan bisa dikirim ke Miss Devi sebelum jam 7 malam, oke? Dan semua tugas Miss Devi dikumpulkan sebelum jam 7 malam ya, karena setiap jam 7 malam Miss Devi akan memasukkan nilai yang sudah kalian kerjakan, oke? Dan kita akan belajar tentang angle. Apa sih angle itu? Angle itu adalah sudut. Bahasa Inggrisnya adalah angle. Bahasa Indonesianya adalah sudut. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang sudut? Ada yang tahu sudut itu apa? Dan apa saja macam-macam dari sudut? Dan jangan lupa nanti kita akan juga ada beberapa soal untuk tugas hari ini. Oke? Nah, kita akan mulai dari mengenal satuan sudut. Sebelumnya sudut itu apa sih? Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk karena pertemuan dua garis yang memiliki titik sudut. Nah, ada tulisan seperti ini. Ingat ya, ada tanda kecil di atas disebut dengan derajat. Maka cara membaca tulisan ini adalah besar sudut ABC adalah 60 derajat. Sudah paham ya? Nah, yang kedua, mengingat jenis sudut. Nah, ada gambar seperti ini, ada 3 titik dan ada sedikit garis lengkung di dalam. Ini disebut dengan sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat. Ada 4 macam sudut ya. Yang pertama yaitu sudut lancip. Yang kedua, ada gambar seperti ini dan ada garis sikunya. Disebut sudut siku-siku. Yang besarnya adalah pas 90 derajat. Yang biasanya ditandai dengan ada tanda kotak di tengahnya, itu disebut sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, besar dari sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Sudut yang keempat yaitu, nah lihat itu ada lurus sekali. Berarti disebut dengan sudut lurus. Besarnya sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, setelah kalian melihat itu, coba lihat beberapa gambar di layar. Ini termasuk sudut atau bukan? Biar kalian tahu bagaimana sih sudut, bagaimana yang bukan sudut. Nah, untuk yang A ada garis potongnya, ada titik potongnya, maka itu disebut dengan sudut. Garis B itu tidak menempel, karena jika tidak memiliki titik potong, berarti itu bukan sudut. Sedangkan garis C memiliki titik potong, maka disebut dengan, ya betul, sudut. Yang D, nah ini memiliki 2 garis yang berpotongan, maka disebut sudut. Nah, yang A ini Miss, ini ada, tapi satu garisnya tidak lurus, maka tidak bisa disebut dengan sudut, maka itu adalah bukan sudut. Gambar yang terakhir adalah sama, ada 2 garis tapi tidak lurus, meskipun memiliki berpotongan, maka itu tidak bisa disebut dengan sudut, jadi itu bukan sudut. Yang ketiga, menentukan nama sudut, titik sudut, dan juga kaki sudut. Kalian sudah tahu tadi sudut itu seperti apa. Nah, B disebut dengan titik sudut, sedangkan BC dan BA itu disebut kaki sudut. Titik sudutnya di mana? Di B. Nah, biasanya di titik sudut itu ada sedikit lingkaran kecil. Kaki sudutnya BC dan BA, nama sudutnya sudut ABC, besar sudutnya adalah 50 derajat. Jika 50 derajat maka disebut dengan sudut lancip. Perhatikan beberapa gambar di layar. Itu disebut dengan sudut apa?
Nah, karena yang gambar nomor 1 kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut lancip. Sedangkan gambar number 2 itu pas sekali, maka disebut dengan sudut siku-siku. Gambar yang nomor 3 itu lebih dari 90 derajat, garis merah itu menunjukkan adalah pas 90 derajat, maka lebih disebut dengan sudut tumpul. Untuk yang number 4, nah garis 90 derajatnya itu kurang, berarti disebut sudut lancip. Oh ya, sudut lancip adalah sudut paling kecil dari semua sudut yang ada ya. Nah, kalau untuk number 5 itu adalah sudut lurus karena jumlah 180 derajat, sedangkan number 6 adalah itu sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Nah, Miss Devi juga punya contoh lain. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam adalah sudut. Nah, sudut terkecil ya, berarti kalian lihat. Kita paskan dulu jam 7. Nah, kita cari sudut yang paling kecil, yaitu sudut antara 7 dan 12. Maka, itu akan membentuk sudut apa? Nah, itu akan membentuk sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Paham ya sampai di sini? Untuk soal seperti ini kalian diwajibkan untuk membuat jam dulu agar mempermudah kalian. Soal number 2. Dito bermain layang-layang pukul 10.00. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam pada pukul tersebut adalah, nah kita setting dulu jam 10.00. Kita cari mana ya sudut yang terkecil. Sudut yang terkecil adalah dari angka 10 sampai 12. Nah, berarti itu termasuk ke sudut apa? Kita lihat garis 90 derajatnya. Nah, karena itu kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut lancip. Sudah paham anak-anak? Sampai di sini ada 2 jenis soal yang akan kalian kerjakan. Nah, soalnya adalah yang number 1, berilah nama-nama sudut berikut, kemudian tentukan jenis sudutnya. Ini pen beri seperti contoh yang tadi, sudut ini disebut sudut ini, kaki sudutnya, titik sudutnya apa, seperti itu ya. Yang number 2, tadi kalian membuat jam dulu, baru menghitung sudut terkecil. Nah, thank you for joining today class. Miss Devi akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!